Saya sudah berkali-kali menyampaikan mengenai hilirisasi, industrialisasi, pentingnya mengurangi impor. Ini sudah 6 tahun yang lalu saya perintah, tapi alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai. Groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME. Impor kita LPG itu gede banget, mungkin 80-an triliun dari kebutuhan 100-an triliun. Importnya 80 triliun, itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara 60 sampai 70 triliun. Pertanyaan saya, apakah ini mau kita terus-teruskan? Kalau semua LPG nanti di stop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari apa. Ini yang terus kita kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita, karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita, karena kita nggak impor. Selamat datang di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue, program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan industri energi nasional agar kompetitif di masa transisi energi. Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini kebijakan energi nasional telah berubah, yakni berorientasi menuju energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan ketimbang energi berbasis fosil. Kedepan, Presiden juga memastikan penerapan energi baru dan terbarukan akan masif dilakukan di segala sektor industri. Komitmen pemerintah ini tentunya patut untuk diapresiasi dan juga didukung. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Bapak Tutuka Aryaji, Dirjen Migas Kementerian ESDM. Selamat siang Bapak, apa kabarnya Pak? Siang, kabar baik saya. Ya, semoga di siang hari ini kita bisa membahas mengenai energi nasional khususnya di masa transisi energi saat ini, seperti itu. Karena beberapa waktu yang lalu Presiden kita Bapak Joko Widodo sudah mengatakan bahwasanya energi kita saat ini beralih dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Nah, di masa transisi ini bisalah kita membahas mengenai energi minyak dan gas lebih lanjut seperti itu ya Pak ya. Oke Bapak, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah mengenai kebijakan energi nasional khususnya pada masa transisi energi saat ini. Karena kita mengetahui bahwasanya Indonesia ini kan memiliki sumber daya energi yang sangat besar ya Pak ya. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Indonesia masih menggunakan energi fosil seperti itu. Dan itu kan sangat tinggi karbon, tidak ramah lingkungan, bahkan itu mengancam adanya climate change seperti itu. Nah, bagaimana kebijakan energi nasional di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo ini, khususnya pada masa transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan? Bisa mohon dijelaskan, Bapak? Ya, pertama kita hati-hati menyikapi hal ini. Saya ceritakan sedikit sejarah ya. Seluruh negara maju di Eropa dulunya waktu negara berkembang ya pada waktu itu menggunakan energi fosil habis-habisan. Yang namanya coal, batu bara, seperti Jerman luar biasa yang menggunakan itu. Ya.
Kebetulan sekarang ini kita negara berkembang saat ini. Negara-negara maju, negara-negara berkembang dulu sudah menjadi negara berkembang. Negara-negara berkembang dulu sekarang menjadi negara maju, maaf, gitu ya. Pada saat mereka bilang kepada negara berkembang Indonesia, kamu harus change. Kita tidak menggunakan energi fosil ini baik-baik, mengeksploitasi, memanfaatkan sebesar-besarnya untuk perekonomian, pembangunan masyarakat. Kita bisa jadi tidak jadi negara maju nanti. Karena ceritanya negara maju sekarang ini dulu menggunakan energi fosil biasa besar-besaran. Bahkan Amerika pun saat ini yang sudah menjadi negara maju adidaya masih menggunakan energi fosil. Dan pada saat diminta untuk mengurangi emisi, Amerika tidak tanda tangan. Bisa dibayangkan kan? Kita negara berkembang yang patuh dan taat terhadap climate change, kita melakukannya. Dengan demikian, strategi kita apa yang paling tepat adalah optimalisasi. Artinya apa? Memanfaatkan sebesar-besar energi fosil yang ada saat ini sebagai transisi menuju energi yang lebih bersih ke depan. Itu jalan tengah ya. Jadi kita masih punya batu bara, kita manfaat sebesar-besarnya, kita masih punya minyak dan gas, kita manfaat sebesar-besarnya. Nah, saat ini kita masih mempunyai banyak cadangan, banyak potensi energi fosil tersebut. Kemudian energi transisinya apa kita ke depan? Yaitu gas. Gas kita saat ini banyak sekali ditemukan di mana-mana. Ini berkah juga. Sekali temukan gas, ditemukan sini gas, dan ini kita syukuri, kita manfaatkan sebagai strategi antara ya, energi antara dari energi fosil yang bersih. Gas lebih bersih daripada minyak. Jadi kami memandang bahwa gas ini adalah energi yang bersih dan energi transisi ke depan. Jadi program-program penggantian minyak dengan minyak bumi ya, BBM ini, dengan gas, ini adalah program-program utama. Juga pembangunan infrastruktur yang mengikutinya. Jadi ke depan kurang lebih itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak mengenai kebijakan nasional untuk energi kita di masa transisi energi. Nah, ngomong-ngomong mengenai masa transisi energi ini, Bapak, bagaimana sih Pak kondisi impor LPG nasional saat ini, mengingat kita masih mempunyai beban impor LPG sebesar 80 triliun rupiah dari kebutuhan LPG kita, yaitu sekitar 1.000 triliun rupiah. Seperti itu. Langkah-langkah apa saja yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengatur atau mengurangi impor LPG ini? Dan apabila impor LPG ini berhasil dikurangi oleh pemerintah Indonesia, apa saja Bapak manfaatnya bagi Indonesia? Ya, yang pertama LPG ini ternyata merupakan bentuk energi ya yang sangat diminati oleh masyarakat, dan ternyata istilahnya apa, user friendly ya, mudah dipergunakan. Saat ini sangat banyak digunakan di masyarakat di berbagai pelosok ya. Sangat membantu perekonomian masyarakat di daerah. Karena modelnya botol-botol seperti itu. Kemudian nanti ada sistem distribusi dan sistem pembagiannya ya. Mekanismenya bagaimana. Jadi arahnya adalah LPG pokok. Kemudian untuk langkah-langkah yang lain yang dibandingkan dengan itu adalah jaringan gas kota. Nah, jaringan gas kota ini kita galakkan ya. Setelah beberapa tahun ini kita sudah mencapai lebih dari 650.000 satu sambungan rumah tangga. Nah, ke depan ini akan digalakkan lagi lebih kencang ya, lebih kencang. Harapannya dalam order jutaan ya, siap beberapa tahun ke depan itu untuk bisa mencapai sambungan rumah tangga yang lebih masif. Karena kalau saya turun ke lapangan ya, ke beberapa tempat baik di Jawa maupun di luar Jawa, yang namanya jaringan gas kota ini sangat membantu mereka. Jadi mereka tidak antri untuk LPG, tinggal putar di rumah krannya gitu untuk masak. Kemudian apalagi nanti kalau pas hari Ramadan gitu ya, bulan puasa tidak perlu antri. Kalau makan sahur kan repot sekali, tinggal bagi mereka, dan juga ternyata harganya kan tidak lebih mahal, artinya atau kurang lebih gitu ya. Jadi anggapnya murah. Yang diperoleh oleh
ibu-ibu terutama, ibu rumah tangga itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi hal-hal seperti itu untuk itu bisa dependensi ketergantungan LPG tadi akan makin berkurang. Demikian kurang lebih. Oke, terima kasih sekali Bapak atas pemaparannya, sangat jelas. Semoga pemerintah Indonesia dapat mengurangi impor LPG sehingga kebermanfaatannya untuk masyarakat itu tentu dapat segera dirasakan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai potensi gas nasional yang ada di Indonesia, kita mengetahui bahwasannya Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama juga mengenai cadangan gas itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah berapa sebenarnya jumlah cadangan dan potensi gas nasional kita saat ini, Bapak? Apakah dapat memenuhi kebutuhan domestik hingga dapatkah kita memenuhi kebutuhan ekspor untuk ke luar negeri, Bapak? Ya, jadi begini, kalau perlu saya sampaikan ya. Pertama, itu namanya pertama adalah, tadi sebutkan cadangan ya. Cadangan itu pasti sudah dites. Diuji baik secara teknis maupun secara geologi. Ya. Sebelum itu ada yang disebut dengan sumber daya, ya. Sumber daya atau pasti proses. Kalau itu masih estimasi ya, belum dites, belum diuji. Ya, biasanya sumur, sama sumur. Jadi kira-kira bagaimana? Nah, jadi ada proven atau proof itu ya. Kemudian ada probable, ada possible. Ada lagi cadangan yang lain lagi namanya cadangan probable dan cadangan possible. Nah, kalau kita jumlahkan lagi ya cukup besar ini ya volumenya, jadi bisa lebih tambah lagi umurnya belum lagi tambah lagi dengan sumber daya. Nah, sumber daya kita kan kalau menurut kami kali penemuan terakhir itu berupa gas. Nanti kita juga akan umumkan juga penemuan yang akhir-akhir ini ya. Akhir ini kita ekspektasikan, kita perkirakan akan menghasilkan gas. Nanti kita sampaikan juga. Dan memang demikian rasanya di Indonesia itu kebanyakan akan gas ke sana. Nah, kita tahu bahwa kita ada 68 cekungan yang belum dieksplorasi ya, dari total 128. Jadi masih banyak potensi untuk dieksplorasi. Belum lagi ya, perlu saya sampaikan ya. Ini semua tadi yang saya sampaikan di luar apa yang saya sampaikan sekarang ini, yaitu kita punya lapangan yang sudah 40 tahun tidur ya. Artinya 40 tahun belum kita eksploitasi, sudah dieksplorasi, sudah diketemu tuna. Lapangan itu cadangannya sangat besar. 3 kali lapangan cadangan gasnya di Masela, 3 kali, paling besar sekali. Tapi belum dieksploitasi sampai saat ini karena masalah keekonomian. Nah, kalau itu bisa dieksploitasi plus yang lain-lain tadi, kita berkesempatan untuk mengekspor. Saat ini kita mengekspor kebutuhan kita lebih banyak untuk dalam negeri ya, banyak dalam negeri. Sekitar 60% lebih ya, 63% itu kurang lebih itu sudah mengekspor, tetapi memang harus hati-hati ya dalam ekspor kita karena ekspor itu yang diekspor oleh gas kita itu kebanyakan sudah dikomited ya oleh perusahaan-perusahaan itu. Jadi untuk yang ke depan kalau kita dengan perkembangan kebutuhan yang singkat karena industri kita juga meningkat terus, cari mengeksploitasi sumber-sumber daya tadi. Nah, untuk kedepannya diharapkan kita bisa cukup punya produksi yang leluasa untuk diekspor ke depan. Nah, tadi kalau dengan cara kita mengeksploitasi sumber daya yang diperkirakan cukup besar dan bisa menghasilkan produksi. Itu kurang lebih ke depan, jadi kita punya potensi. Ya. Oke Bapak, sangat menarik sekali obrolan kita mengenai potensi gas yang ada di Indonesia ini. Nah, kira-kira kan tadi Bapak sudah menyebutkan bahwasanya ada penemuan-penemuan mengenai sumber daya gas yang ada di Indonesia seperti itu, Pak. Wilayah mana saja yang tengah digalakkan di Indonesia untuk kegiatan eksplorasi dan juga eksploitasi migas saat ini, Pak?
Ya, oke, saya sampaikan juga dulu ya. Ini eksplorasi ini kita ada banyak tempat ya, tapi akan saya spotlight yang sekarang ini menjadi concern utama kita, yaitu disebut dengan unconventional hidrokarbon ya. Hidrokarbon atau MNK, minyak migas non konvensional. Artinya apa? Itu berada di bukan di reservoir tapi berada di dapurnya. Jadi kalau kita minyak konvensional, kalau kita nyari itu di rumah makan gitu ya, di rumah makan, di reservoir. Tapi saat ini yang kita coba ingin galakkan adalah, ingin kita promosikan adalah mencari minyak bukan di rumah makannya, tetapi di dapurnya rumah makan itu. Kita kejar ke dapurnya. Disebut sebagai migas non konvensional, bahasa Inggrisnya unconventional hydrocarbon. Mengapa? Karena kita mencari kitchen-nya. Jadi di setiap hidrokarbon pasti ada kitchen. Dari kitchen akan mengalir ke reservoir. Nah, kita kejar ke kitchen-nya itu. Nah, yang ini kita galakkan. Salah satunya di Rokan. Di Rokan itu potensinya kebijakan cukup di sana. Nah, kita kembangkan ya, kita kembangkan supaya ini bisa dieksploitasi ya, eksplorasinya kan sebentar. Kalau migas non konvensional itu udah tahu tempatnya langsung kita eksploitasi. Karena kalau mencari dapur kan nggak perlu eksplorasi, mencari dapur langsung aja masuk ke dapur. Kalau mencari rumah kan meja makannya yang mana, nah gitu. Kalau dapurnya kan satu, kita ngejar dapur satu. Jadi eksplorasinya tidak perlu lama-lama. Nah itu yang kita galakkan, namanya minyak migas non konvensional. Kita mempunyai potensi itu, dan kita kembangkan berbagai peraturan yang juga kembangkan juga bersama dengan migas, punyai data yang diolah, kita akan fasilitasi itu saja, kita coba tawarkan untuk WK baru. Nah tahun ini kan kita menyampaikan 14 ya WK baru, dan ini harapannya kemudian kalau kita perkirakan cukup laku lah dari yang kita tawarkan WK ini. Jadi kurang lebih itu tadi di bagian barat masih ada minyak migas non konvensional. Nah di bagian timur kebanyakan gas. Bagian timur ini mulai dari yang kita tawarkan di utara Bali kita tawarkan, utara Bali, utara Lombok kita tawarkan, terus beberapa tempat lagi yang sedang dikaji itu sekitar Papua sama Maluku ya, di sekitar sana itu ada yang di sekitar Buton itu ya, sekitar Buton sana. Nah, jadi sekitar Indonesia Timur, Tengah dan Timur sekitar sana yang kita dorong untuk dieksplorasi lebih jauh. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak. Semoga wilayah-wilayah yang sedang digalakkan untuk eksplorasi dan juga eksploitasi migas ini dapat menghasilkan dan ditemukan cadangan migas untuk kebermanfaatan masyarakat Indonesia seperti itu ya Bapak. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak, Presiden kita Bapak Joko Widodo telah mengingatkan untuk melakukan hilirisasi dan industrialisasi migas. Sampai saat ini boleh nggak Pak kita diceritakan apa saja hambatannya dalam program hilirisasi dan industrialisasi migas ini? Kalau hilirisasi itu masalahnya sebetulnya ya, kalau menurut saya sih bukan masalah, tapi tantangan ya. Karena ini teknologi baru ya, seperti di Meteoriter teknologi baru kita belum mempunyai, kemudian kita membeli teknologi, mendatangkan teknologi dari luar negeri ya untuk mengolah batu bara yang kalorinya tidak tinggi. Nah itu sesuatu yang teknologi yang tidak banyak perusahaan memiliki. Itu menjadi ketergantungan kita terhadap pemilik teknologi itu. Itu saya kira tantangan ya, tantangan. Akhirnya apa? Akhirnya ya harga ditentukan oleh pemilik teknologi itu. Nah, jadi yang kita bisa manfaatkan adalah kerjasama dengan pemilik teknologi itu untuk mengekstraksi batu bara, menggasifikasi lah kurang lebih ya, gasifikasi batu bara itu menjadi dimetaliter. Nah, kemudian kita punya pasar kan, yang pasar itu kan bisa bentuknya seperti LPG nanti, DME itu, DME seperti LPG. Jadi bisa menggantikan LPG juga nanti ke depan. Nah, itulah bentuk-bentuk supaya ketergantungan kita terhadap impor itu bisa berkurang. Walaupun ada ketergantungan lagi ya,
menggunakan teknologi tadi. Tapi kan dibawa ke Indonesia, pabriknya di Indonesia, pekerjaan di Indonesia. Nah, dan nanti kemudian kita sebarkan di masyarakat-masyarakat. Mungkin pertama di sekitarnya tempat pabrik tersebut. Itu kalau saya melihat ada sebuah tantangan ya, tantangan yang perlu kita hadapi karena satu hal yang baru. Tentunya kita akan berhitung supaya tidak mahal. Nah, untuk tidak mahal itu bagaimana strateginya mengurangi ongkos transportasi, kemudian infrastrukturnya dibantu oleh pemerintah supaya lebih murah. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih banyak Bapak Tuteka atas penjelasannya mengenai hilirisasi dan industrialisasi migas yang menjadi tantangan kita saat ini, termasuk bagaimana teknologi itu menjadi tantangan terbesar kita saat ini, sehingga nanti diharapkan ini akan menjadikan kita mempunyai harga yang relevan, murah untuk dikonsumsi masyarakat, seperti itu ya Bapak. Nah, beberapa waktu yang lalu Presiden kita Bapak Joko Widodo telah melakukan groundbreaking di MI di Muara Enim, Sumatera Selatan. Nah, apakah ada proyek sejenis yang akan menyusul nih Pak? Ya, dalam waktu dekat saya kira sih belum. Ya, tapi yang jelas ini dulu karena ini groundbreaking-nya ini kita perlu selesaikan betul dulu. Tidak ada permasalahan dan bisa jalan. Nah, kemudian baru nanti akan tentunya tempat-tempat yang ada sumber batu bara itu akan menjadi calon ya, menjadi identifikasi ya, mungkin bisa dilaksanakan di sana. Kan Kalimantan banyak ya, Kalimantan Selatan gitu ya, untuk sumber-sumber batu bara yang loreng ini. Nah, jadi tapi kalau kami menyadarinya bahwa ini selesaikan dulu dengan baik sampai tuntas dan sampai jalan gitu. Karena modalnya sangat-sangat besar, ya, ratusan triliun, ya, sehingga perlu betul-betul detail perencanaannya dan bisa diimplementasikan sampai kepada masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Jadi kalau kita pakai LPG kadang kalau perhatikan betul itu di botol masih ada sisa itu. Kita bilang habis, memang ada sisa. Tapi kalau di ME ini waktu kita pakai botolnya sampai habis dia, sampai habis. Nah, ini berarti ada keunggulan juga di DME ini dibanding LPG. Ya, dan kita tidak tergantung ini kan, LPG itu harganya tergantung dari Aramco kan. Jadi ya kan LPG itu suatu bentuk hasil kilang gitu. Kita punya kilang LPG tetapi sedikit produksinya. Nah, jadi LPG yang kita saat ini kita pakai banyak import itu ada dari negara di Timur Tengah. Dari Timur Tengah di sana untuk dikirim ke sini. Nah, kita bisa mengurangi ketergantungan impor itu. Kalau ini akan berjalan dengan masif. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ngomong-ngomong mengenai penerapan energi baru, tadi kan kita sudah membahas mengenai energi baru dan terbarukan gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak penerapan energi baru dan terbarukan di segala sektor industri saat ini, mengingat kita Bapak Joko Widodo juga telah mengatakan untuk melakukan hilirisasi dan juga industrialisasi. Nah, bagaimana penerapan energi baru dan juga terbarukan ini, Bapak? Ya, sebetulnya itu, mohon maaf ini bukan ranah saya sebagai Dirjen Migas ya. Nah, sedikit yang bisa saya sampaikan, memang energi baru terbarukan ini menjadi ujung tombak kemudian, ya setelah kita bergeser masa transisi dari gas gitu ini. Nah, beberapa yang menjadi pionir, bukan menjadi pionir, menjadi primadona lah ke depan itu seperti energi surya ya, solar PV, masa gitu ini akan menjadi ini apa namanya ya diupayakan menjadi massal ya. Nah, kemudian hidro juga dimanfaatkan dengan baik. Kemudian geothermal ini sebenarnya baru terbarukan yang belum dimanfaatkan maksimal juga, jadi perlu dimanfaatkan maksimal karena geothermal ini yang baru terbarukan yang istilahnya tidak bisa dikirimkan lah gitu. Uap kan nggak bisa dikirimkan, jadi harus diubah ke listrik dulu baru listriknya ditransfer. Nah, geothermal kan sebetulnya kalau saya memahami ya, geothermal ini apa ya, tidak mati-mati juga atau terusan aja bisa terus. Salah satu lapangan di geothermal di Jawa, di Kamojang, justru ya itu sudah dari tahun 80-an ya, 70-an itu ya. Jadi udah berapa 50 tahunan.
justru saat ini tuh bukan makin mendingin, malah makin uapnya tuh malah makin uap lebih kering gitu. Ini luar biasa kan? Jadi masih bertahan terus padahal sudah 50 tahun. Kalau perut lapangan minyak setelah 50 tahun akan jadi masalah. Tapi kalau di geothermal ini di Kamojang terutama makin lama kok malah makin bagus. Jadi saya kira perlu kita salah satu penghasil geothermal terbaik dulu ya. Kamojang itu terbaik di dunia yang perlu kita betul-betul kita mencolokkan lah menurut saya gitu. Karena pengalaman kita masih banyak di sana, bisa di share juga ke dunia internasional. Yaitu energi baru terbarukan yang masih ngambil dari dalam bumi. Hal lain tentunya ke depan pemerintah ya telah membuat net zero emission program dan target, dan itu sudah ada peta-petanya gitu ya, berapa lama pakai gas, berapa lama pakai minyak, kemudian bagaimana mengurangi emisinya dan sebagainya. Jadi tidak bisa kebijakan energi ini terlepas dari climate change. Jadi harus dengan climate change, dan itu sampai 2060 kita akan melakukan apa, termasuk pengurangan batu bara dan sebagainya. Sebagai PLTU ya, batu bara sebagai PLTU. Oke, ngomong-ngomong mengenai net zero emission, ini adalah salah satu hal yang menarik, Bapak, bahwasanya di dalam konteks transisi energi ini pasti sektor migas mengalami tantangan tersendiri. Boleh dijelaskan nggak, Pak, mengenai tantangan tersendiri sektor migas dalam konteks transisi energi, utamanya untuk menuju net zero emission ini, Bapak? Ya, tantangannya adalah begini, mencari keseimbangan yang tepat antara menaikkan produksi. Kita harus menaikkan produksi ya, migas, tapi juga sekaligus mengurangi emisi. Gimana caranya itu? Nah, menurut kami, enablernya, solusinya adalah melaksanakan carbon capture storage, CCS, carbon capture storage, carbon capture utilization and storage. Jadi ada yang diinjeksikan saja CO2-nya itu supaya mengurangi emisi. Karena lapangan minyak kita kebanyakan pasti mengandung CO2. Gas juga mengandung CO2, minyak mengandung CO2. CO2-nya kemana kan? Kalau kita lepaskan, istilahnya kita nambah emisi. Dan itu jelas-jelas tidak baik dan kita tidak setuju. Nah, kita masukkan dalam tanah, ditangkap dulu CO2-nya, masuk dalam tanah. Namanya carbon capture storage. Kalau kita masukkan dalam sekali dan tidak keluar-keluar lagi, ya carbon capture storage. Tapi kalau kita ingin masukkan dalam reservoir sehingga mendorong itu karbon, baik minyak atau gas, namanya carbon capture storage, carbon capture utilization, ya, and storage. Jadi bisa dorong CCU utilization, bisa dorong minyak atau itu karbon untuk menambah produksinya, recovery-nya bertambah sehingga produksinya akan naik. Nah, itu yang akan dilakukan ke depan dan sudah banyak proyek-proyek di Indonesia. Awalnya itu dari Gunde itu oleh Jepang ya, itu sudah 10 tahun lebih itu. Kemudian sekarang yang sedang studi berjalan Bibit Tangguh ya, dan studi itu dan akan diimplementasikan onstream mungkin 2026 gitu. Nah, Sukowati juga kita akan melaksanakan itu juga di Sukowati ya. Nah, juga sekarang ini Kemang juga ya, kemudian ada Ramba oleh Jepang. Jadi banyak proyek itu yang dikerjakan ya di Indonesia, dan Indonesia adalah mempunyai daerah yang luas, mempunyai storage capacity untuk CO2 yang cukup besar. Kita ngajak negara-negara yang di luar untuk turut bisa riset di sini, bisa juga menanamkan investasi untuk menyimpan CO2 yang ada di Indonesia ya, dalam tanah sebagai carbon credit. Nanti kita akan bergerak di dalam bidang carbon credit trading ya. Dan kita saat ini sedang mengembangkan peraturan menteri bagaimana mengelola CCUS ini, yang mudah-mudahan bisa cepat terbit dan bisa dilaksanakan. Jadi kalau menurut kami CCUS adalah enabler masa-masa sekarang ini, meningkatkan produksi tapi mengurangi emisi. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya mengenai hambatan juga tantangan di sektor migas, utamanya di transisi energi. Kita dari tadi sudah ngobrol banyak nih Pak mengenai transisi energi yang ada di Indonesia. Nah, ada satu hal yang mungkin masyarakat luas perlu ketahui, manfaat dari energi terbarukan bagi Indonesia itu apa, dan juga bagaimana himbauan pemerintah untuk masyarakat terkait dengan transisi energi ini. Boleh Bapak kita diberi penjelasan?
Jadi sebetulnya diharapkan ke depan itu planet ini makin lama makin sehat lah kalau begitu. Ya, dirasakan lah negara-negara maju. Dulu waktu awal-awal itu saya masih ingat Presiden Amerika Al Gore, Wakil Presiden Amerika Al Gore itu mengemukakan ide ini. Orang nggak ada yang dengar. Orang nggak ada dengar itu. Sekarang ini ramai sekali orang membicarakan energi baru terbarukan, climate change gitu ya. Nah, jadi berhubungan dengan energi baru terbarukan yang terkait dengan menyikapi ya climate change ke depan, sebetulnya kan gitu ya. Energi baru terbarukan gunanya untuk apa? Ya energi bersih sebetulnya. Jadi untuk apa? Untuk climate change. Jadi nggak bisa terpisahkan antara climate change dan energi baru terbarukan. Dan ini sudah menjadi gerakan dunia kalau saya lihat di mana-mana. Misalkan pendanaan dari institusi pemberi dana itu tidak lagi ke industri fosil, tidak memberikan dana ke industri fosil, tapi ke energi terbarukan. Nah, itu luar biasa itu dampaknya. Kemudian negara seperti Jepang itu mensyaratkan impact misalkan di Indonesia harus melaksanakan CCUS. Nah, seperti itu. Kemudian negara-negara lain juga di Korea juga akan begitu. Dan jadi ini merupakan gerakan masif dari negara-negara maju kalau kami melihat. Nah, apa sih manfaatnya? Sebetulnya kan gambaran besarnya adalah supaya es di kutub itu tidak cepat mencair lah. Lebih pertama itu ya. Es jadi sehingga itu nanti jadi sea level naik gitu. Nah, Jakarta kan makin lama makin naik terus itu. Ininya bisa jadi impact dari climate change. Satu itu. Yang kedua, udara juga bersih. Sehingga apa? Sehingga planet lebih aman lah ke depan itu. Ya, manfaatnya kalau masyarakat kecil kan tidak melihat itu. Tapi yang dari segi makro ya, dari segi negara di dunia negara maju ini berpikir bahwa untuk menyelamatkan planet itu ya harus di lingkungannya harus friendly dengan alam. Manusia itu merusak alam itu. Alam tidak butuh manusia. Betul kan? Akhirnya alam akan marah kalau manusia itu merusak alam gitu. Nah, jadi marahnya alam itu apa? Banjir dan sebagainya itu. Nah, itulah yang pemanfaatannya energi bersih, energi bersih dan sebagainya itu nantinya kan harus menanam pohon. Nah, kurang lebih gitu kan supaya bersih dan sebagainya supaya akhirnya nggak banjir dan sebagainya. Jadi kembali lagi ke manusia, ke masyarakat sendiri. Nah, penggunaan air gitu ya untuk energi dan sebagainya itu kan lebih bersih ya dan sebagainya. Dan kami ya di Migas mendukung juga. Indonesia itu negara yang besar, penduduknya banyak, luasnya seluas Amerika, penduduknya hampir seperti Amerika, kurang berapa puluh juta saja. Jadi kita juga butuh energi sangat besar. Amerika juga punya energi sangat bermacam-macam, ada geothermal, ada minyak gas bumi, ada nuklir banyak, pakai air. Jadi mereka semua bentuk energi yang bisa dipakai. Kita kan diversifikasinya masih belum besar. Ya, EBT kita masih 11,5. Ya, dalam waktu singkat kita harus mencapai 23%. Ya, jadi itulah yang tantangan kita yang besar, meningkatkan EBT ini penting. Oke, saya sangat sepakat mengenai bahwasannya kita perlu menyelamatkan bumi kita, tempat tinggal kita, bagaimanapun juga kita bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal kita, seperti itu ya Bapak. Jangan sampai kita menggunakan energi yang tinggi karbon, makanya energi fosil mulai ditinggalkan dan kita bertransisi menuju energi terbarukan, karena bagaimanapun juga climate change atau krisis iklim itu sangat mengancam kita. Terima kasih, menarik sekali penjelasan dari Bapak Tutuka pada siang hari ini. Semoga pemirsa mendapatkan informasi yang jelas tentang langkah dan kebijakan pemerintah di sektor migas nasional. Saya Lisa Elvena dari Studio Cemara 19. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cemara 19. Cemara 19 channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai.